Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Pokok materi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu macam-macam skala pengukuran, yang kedua, instrumen penelitian, yang ketiga, validitas dan reliabilitas instrumen, dan yang keempat, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain yaitu 1. Skala Likert, 2. Skala Goodman, 3. Rating Scale, dan yang keempat Semantic Differential. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Berikut ini ada contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Pilihan yang pertama yaitu ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua ada sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Kemudian ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Dan yang keempat, sangat baik, baik, tidak baik, sangat tidak baik. Lalu, skala Likert jika digunakan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut dapat diberi skor. Misalnya, untuk jawaban setuju,
Selalu, sangat positif, diberi skor 5. Setuju, sering, positif, diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang, atau netral diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif, diberi skor 2. Sangat tidak setuju, atau tidak pernah diberi skor 1. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Skala Goodman. Skala ini adalah skala dengan pengukuran dengan dua jawaban yang tegas. Data yang didapat bisa berupa interval ataupun rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist dengan jawaban dibuat skor tertinggi yaitu 1 dan yang terendah adalah 0. Contoh alternatif jawaban dalam skala Goodman yaitu ada ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, setuju, tidak setuju, pernah, atau tidak pernah. Semantik diferensial. Skala ini untuk mengukur sikap, bentuk tersusun dalam satu garis kontinum. Jawaban sangat positif terletak pada sisi kanan, jawaban sangat negatif terletak pada sisi kiri. Data yang terkumpul dengan skala ini berbentuk data interval. Berikut contoh dari semantik diferensial. Dari ketiga skala pengukuran sebelumnya, semua datanya kualitatif yang dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Data yang dihasilkan pun berupa data interval. Jawaban pertanyaan dari rating scale ini bertingkat. Contohnya sebagai berikut. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena alam misalnya kalorimeter untuk mengukur panas, termometer untuk mengukur suhu, mistar atau meteran dan sebagainya. Itu bisa untuk mengukur panjang. Instrumen-instrumen tersebut mudah didapat dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya.
Bentuk instrumen yang dipilih pun tergantung pada metode pengumpulan data yang akan digunakan, seperti angket, observasi, wawancara atau interview, kuesioner, dan alat ukur saintifik. Angket atau kuesioner digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik, dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Observasi digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, responden kecil. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah respondennya yang sedikit. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur data tersebut itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada dasarnya, terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen yang berupa tes, jawabannya adalah salah atau benar. Sedangkan instrumen non-tes, jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif dan negatif. Reliabilitas instrumen menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan validitas, di mana reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedangkan validitas lebih memperhatikan ketepatan.
Stabilitas ukuran menunjukkan kemampuan sebuah ukuran instrumen untuk tetap stabil. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan 1. Test-retest reliability. 2. Equivalent atau parallel from reliability. 3. Internal consistency reliability. Pengujian validitas instrumen ada 3. Yang pertama, pengujian validitas konstruksi, di mana instrumen diskonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Yang kedua, pengujian validitas isi atau content validity. Pengujian validitas ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu pengujian reliabilitas instrumen. Tes-retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes-retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi, dalam hal ini, instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Equivalent adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, untuk satu butir saja, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Pertanyaan tersebut dapat diekuivalen dengan pertanyaan berikut. Tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini? Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya ada 2, pada responden yang sama, waktu yang sama,
tetapi dengan instrumen yang berbeda. Gabungan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian, yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown atau split half, KR20, KR21, dan ANOVA Hoyt. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.